Palangga. Oke, pedalaman Palangga. Oke. Foto. Keluarga memang. Iya, jadi ada di situ dipajang sampingnya presiden pertama Garuda. Halo Sobat RG. Jadi kembali lagi di podcastnya Ruang Kreatif. Mudah-mudahan sehat-sehat semua Diki karena kita nonton gini. Kalau pokoknya sakit juga mudah-mudahan cepat Diki sembuh. Jadi tunggu dulu Kak. Sabar. Perkenalan dulu tuh. Iya. Perkenalan dulu sama teman-teman yang nonton RG Kreatif. Halo penonton RG Kreatif. Tunggu Kak, sebentar. Perkenalkan Ki. Tunggu Ki, sini diam. Tenang. supaya sama-sama kena. Hah? Jadi salah satunya mandi. Ini RG Kreatif. Jadi kita bikin podcast untuk saling sharing lah soal dunia DKV. Dan di sini bakalan kita undang juga bakalan banyak bintang tamu yang bakalan cerita-cerita di sini soal dunia desain, dunia soal desain komunikasi visual, bagaimana kuliah dan lain banyak hal yang bakalan dibahas di sini. Jadi kita bakalan datangkan orang-orang yang bakalan kompeten di bidangnya dan salah satunya itu sudah ada di samping saya sekarang. Nah, sebelum mungkin kita lari ke pemateri tadi sini atau bintang tamu tadi sini, mungkin saya kenalkan dulu diriku. Jadi saya Alul, saya sekarang mahasiswa desain komunikasi visual angkatan 2020 dan sekarang juga aktif sebagai pengurus HMD Cafe. Terus saya perkenalkan sedikit soal salah satu teman namanya Wira. Wira ini kebetulan teman angkatanku. Jadi kalau di awal tadi dilihat dia agak bercanda karena memang saya seakrab itu. Mungkin Wira perkenalkan dulu diri ya ke teman-teman. Oke, halo sobat RG, saya Wira. Nah di sini saya Halo sobat RG, saya Wira. Saya mahasiswa DKV semester 7 angkatan 2020. Terus itu juga. Iya kak. Namanya perkenalkan di mana kita lahir. Jangan Mika. Kayaknya dia belum terbuka, mungkin masih jam berapa jatuh belum jam bitat, jadi mungkin belum terbuka sekali soal ceritanya. Tapi bagaimana kabar tas sekarang Kak? Sehat-sehat Diki atau sebenarnya datang dipaksakan di sini Kak sakit Ki? Alhamdulillah, saya aja tapi agak dingin. Ya berasa emang ruangan ini agak dingin memang. Iya. Susah Ki kalau memang orang kampung datang di kota tuh. Susah. Kodong AC. Kasih maksudnya kasih naik suhunya. Minta tolong dikasih naik suhunya dulu AC. Karena orang kampung kasihan. Iya, pedalaman Palangga. Oke, pedalaman Palangga. Oke. Mungkin yang pertama ini supaya tidak lari-lari ke Palangga. Jadi lari ke Palangga. Mungkin kita mulai dulu. Jadi hari ini tuh bakalan bicara-bicara soal keahlian tak. Asik. Salah satunya itu kenapa formal sekali bicara di falsafah ini? Keahlianmu. Ya. Soal vektor. Apa itu vektor? Seharusnya saya tanya. Mau jadi host sekarang? Mau sekarang kan? Salah. Terlalu akrab. Ini ya. Jadi bagaimana itu vektor? Apa itu vektor? Karena banyak nih teman-teman mungkin dari angkatan-angkatan yang baru masuk. Iya. Kayak, apa ini vektor? Apa itu vektor? Tidak, kita tanya. Apa itu vektor? Jadi teman-teman mungkin tidak tahu vektor. Vektor itu bagian dari rumus di matematika. Rumus. Padahal banyak anak ndak masuk di kafe karena ndak mau ketemu rumus. Jadi vektor itu semacam kalau istilahnya vektor itu karena basis dari aplikasinya ada bitmap dan vektor. Nah, bitmap itu semacam basis dari aplikasi Photoshop, semacam Photoshop, Sketchbook, Procreate dan lain-lain. Nah, kalau vektor
basisnya itu dari Infinite Design, Adobe Illustrator dengan Corel. Nah kalau Vector itu jamnya memang jamnya nih. Oke, lanjut. Nah kalau Vector itu kayak apa dia di zoom bagaimanapun tetap bagus kualitasnya. Oh, jadi dia tidak bakal pecah. Ya bagus Tapi kualitasnya. kalau umpamanya diekspor nih, Ekspor baru tetap. di zoom. Oh tergantung dari kualitas dari DPI-nya. DPI. Iya. Apa itu DPI? Apa ya? Apa DPI? Atau dia diatur untuk apa atau apakah? Apa DPI? Yang kita tanya orang ke kita. Memperbagus resolusi. DPI itu kayak supaya resolusinya bagus. Oke. Ya. Terus bicara-bicara soal vektor, Ya. pasti kalau umpamanya kita orang sudah jago di dalam dunia itu pasti bertahun-tahun Mila ada di dunia vektor. Jago. Jago. Tidak maksudnya. Ya. Dari kapan ini kau mengenal vektor atau mulai tertarik sama vektor sehingga kayaknya bagus kita terdalami deh. Tuh ada potensinya ini dipelajari dan bisa menghasilkan. Kalau awalnya itu dari lulus SD. Lulus SD. Ya, serius lah lulus SD. Oh kira bobogi. Awalnya tuh kenapa bisa tahu vektor sebenarnya gara-gara konten Facebook. Foto profilnya guruku, kulihat, kenapa bisa ada orang yang edit fotonya kayak kartun. Dulu belum pilih namanya vektor. Dari tadi lulus SD. Iya, kelas 6 SD. SD. Lihat guru SD ku, bisa bikin fotonya jadi kartun. Nah dari situ mulai kak kepo, mulai searching di browser cara untuk membuat foto menjadi kartun. Caranya dulu tidak ada sama sekali di YouTube. Jadi tutorial itu tetap pakai Photoshop, tapi screenshot. Jadi susah sekali untuk bikin vektor saat itu. 2014. 2015. Bikin vektor. 2014. Tapi di situ baru tertarik atau langsung memang dieksekusi. Masih tertarik dan masih mempelajari tuh karena nggak ada tutornya. Jadi kayak berapa bulan itu kayak cek bikin malas. Bikin lagi sampai mungkin ada setahun belum jadi. Belum jadi vektor, masih semacam line art lah. Jadi agak susah Tapi basicnya vektor beda sama line art atau seperti apa? Kan kalau line art cuman garis hitam yang bikin bentuk wajah. Yang shadownya jadi Ya, shadownya aja. shadownya saja. Terus Dan mungkin ku dalami setelah bergabung di grup Facebook. Nah grup Facebook itu ada namanya belajar vektor Vexel. Di situ belajar semuanya dari seluruh Indonesia dan dapat kayak tutorial dari YouTube dan sharing-sharing sama sesama grup Facebook di 2016-an. Nah mulai latihan pakai Photoshop dan kelas berapa ya? Kelas SMP kelas 2 kayaknya sudah mulai bisa bikin vektor dan dikomersilkan ketika kelas 3 SMP sudah bisa hasilkan duit untuk beli pulsa. Agak lama dari Lumayan. jadi kayak 3 tahun berlalu. 3 tahun. Iya, cara bikin begini. Kayaknya lebih ke malas kayaknya jadi. lebih ya wajar lah anak-anak tuh suka main, tuh anak-anak. Dan di MPB waktu itu. MPB. Apa dibikin ngedit? Apa? MPB. Ke warnet. MPB pendek. Ada kah? Ada. Benar atau benar? Oke, lanjut nih plan dulu nih. Terus jadi dulu sebatas penasaran di awalnya. Ya. Terus itu karya-karya line art pernah tidak kayak diupload atau tidak pernah memang karena ceritanya menjadi bikin-bikin atau sekedar karena tidak tahu kayak pemainnya
kadang-kadang ada sesuatu tertarik jika saja lihat, tapi nggak tahu sebenarnya ini bagus kalau dia upload apa tidak. Atau dulu kan nggak pede nggak pede gitu karena ceritanya orang sudah bisa pernah dilihat yang bagusnya, sudah dilihat vektornya yang bagus, terus ternyata kita baru bisa bikin kayak begini. Akhirnya nggak mau pikir upload karena insecure. Itu yang saya rasakan. Insecure, jangan mau diupload. Tapi tetap jadi upload di Facebook. Kan dulu masih Facebook dan di situ aja kayak semacam postingan harian, kayak upload saya tak ada yang komen. Walaupun masih jelek, tetap ada yang komen kayak bagusnya. Padahal Cowok cewek yang komen. Cowok cewek. mama Memang kayak sosok seorang ibu deh. Tapi Nabila juga mama mau gagal kok. sampai dulu. Sampai dulu. Dari gondrong mata. Tapi pernah tidak kau dekati cewek tapi lewat vektor? Kan dulu alay-alaynya orang tuh kayak mau bikinkan vektor. Lali. Tapi pernah. Bagaimana caranya? Belum Pak Jago. Ku bikinkan ku kasih. Kenapa mirip? Kenapa tidak mirip? Jelek. Tapi nggak jadi berarti sama dia. Berarti dia ini nggak mau menerima dari nol. Mungkin kalau bagus Kina terima ya, tapi jelek ya sih. Kebetulan jelek ya. Mungkin dia terima kalau bagus Ki. Kalau bagus. Jadi di situ yang mulai kayaknya gara-gara insecure di. Iya. Bahaya seorang wanita memang. Wanita. Tapi yang penting sayangi mama untuk. I love you mama. Dia sayang mamanya. Bagus. Ini mungkin karena doa ibu. Kau. Oh. Bayangkan ketika kau pulang di rumah, Ada yang vektor. mamamu Defek. bikin vektor. Dari mana belajar? Barangkali dia di Facebook juga. Iya mungkin. Oh, Oke, ngomong-ngomong soal Facebook tadi. satu grup Kak. Satu grup tuh. Oke, mau bicara soal Facebook. Soal Facebook tuh kira-kira sampai sekarang kan selama berapa tahun berarti kau di vektor ini? Bertahun-tahun bilang. Iya. Bertahun-tahun kau di vektor. Kira-kira kalau umpamanya dulu kan ada kayak semacam grup-grup Facebook tuh, entah mungkin itu ujung-ujungnya bakal jadi bentuk komunitas gitu dari grup-grup Facebook. Kira-kira kan sekarang kalau dilihat komunitas itu agak bagaimana di antara ada sama tidak ada. Palingan itu ya bisa dihitung jari lah komunitas. Contoh kayak di Makassar mungkin kayak yang saya tahu aktif sampai sekarang. Yang kita saya Pak. Nah, saya tahu yang aktif sampai sekarang. Kemarin itu ketemu sama ceritakan halaman belakang. Tetap dia aktif sampai sekarang. Dan sisanya mungkin saya kontak beberapa kayak tidak ada kabarnya. Kurang aktif ada yang anggotanya. Dia yang anggotanya. Kira-kira kalau pemainnya dulu kan enak. Kau mau belajar ini sesuatu vektor, ada komunitasnya. Jadi ada walaupun mungkin tidak ada mentor yang betul-betul turun tangan untuk kau belajar, tapi ada ceritanya orang-orang yang rela bantu tanpa harus dibayar. Siap untuk ditanya lah. Siap untuk ditanya. Kira-kira sekarang, walaupun mungkin kan banyak pasti kayak video-video YouTube, yang mengajarkan soal vektor, bagaimana cara bikin ini dan itu. Kira-kira mungkin kan tidak orang bisa belajar tanpa harus betul-betul punya mentor. Nggak perlu kayak sepuh ajari aku dong sepuh kan harus kayak begitu karena maksudnya banyak kadang kita mau belajar tuh ada di YouTube. Tapi kira-kira beda tidak hasilnya kalau mamanya ada orang yang betul-betul ditemani sama mentor untuk belajar vektor, atau bisa juga sebenarnya sama aja hasilnya kalau kita belajar di YouTube. Tergantung konsistennya itu orang. Karena
percuma juga kalau dia diajar kalau malas-malasan ki. Karena contohnya nah temanku, dia itu dulu masih belum bagus sekali vektornya. Dia minta saran dan dikasih ki saran sama orang-orang Facebook, walaupun yang kayak kan tidak langsung ini secara langsung, tapi hasilnya sekarang konsisten semakin bagus dibanding yang kayak kan kalau orang itu jago vektor ajar dulu ya. Sini mau kok ayo mi ngopi-ngopi sama, tapi ketika sama Miki kurang konsisten ki, kayak lain dibahas. Sampai misalnya kayak tidak mau mi untuk belajar vektor karena mungkin lihat ki pasnya belajar susah sekali ternyata, dimarah-marahi ki kalau salah ki. Pasti begitu. Iya, malu ki juga kalau salah ki, malu. Padahal kan proses pembelajaran itu jadi harus ki konsisten walaupun bagaimana, kalaupun secara langsung mau diajar dengan tidak, intinya konsistennya itu konsisten, tekun, konsisten, rajin menabung, giat membaca, mendoakan orang tua, minta restu mau apa-apa, sholat adalah tiang agama. Sehingga kalau berarti kalau mau jago vektor harus juga mendalami agama. Betul. Kita berdoa. Oke. Terus kan tadi kembali lagi di masa kau SMA mulai mengupload lah, mulai ceritanya dapat uang dari vektor. Berapa sebenarnya pertama kali mau dapat uang dari vektor? Nominalnya? Kalau pertama kali apa itu cok? Tikus. Oh tikus toh. Minum. Kalau pertama kali itu SMP kayaknya. Dan dulu kan Anda harus dulu itu kalau sistemnya pembayarannya nggak langsung jual juga, biasa pulsa ya. Iya. Dia terima kasih. Pulsa, jadi kayak terima kasih sering awal-awal. Oh yang belum diupload itu tadi? Yang langsung bikinkan dulu. Oh nanti terima kasih nah. Begitu deh. Tapi biasa juga. Oke, bayar dulu ya. Yang dibayar mau dulu lah. Yang dibayar itu kadang dulu saya pakai pulsa kak. 10% masih lama nih. Sebagai pulsa. Dulu itu pakai pulsa, jadi lumayan toh isi pulsa. Kita pakai beli data. Nah datanya pakai upload di Facebook, cari pelanggan kan. Kita cari pelanggan juga di Facebook karena kalau kayak sering juga kayak tawar itu langsung. Tapi kan dulu masih kurang apakah itu vektor tahun-tahun segitu. Nggak pernah dicoba jasa vektor keliling. Jasa vektor keliling. Jasa vektor keliling. Coba. Itu coba nih. Sebenarnya itu belum pak kepikiran waktunya di situ, belum. Itu mungkin karena ya kurang edukasi. Seandainya ada ide itu, pasti jasa vektor go keliling. internasional. Oke, lanjut ke Facebook. Ya. Kembali ke Facebook. Oke, lanjut tadi. Setelah itu karena mulai terkadang juga pakai uang atau pulsa itu jadi dua, karena nggak terlalu banyak dulu kemauan untuk belanja sama mulai mulai pertama kali daftar untuk dapatkan cuan dolar SMP kelas 3 dolar ya. Di situ mulai kayak kan di grup Facebook itu kayak sharing semuanya, sharing mulai kayak kenapa ada ini bisa dapat dolar dari vektor, gimana caranya, tanya lagi ke sepuh, mohon bantuannya dapatkan duit. Terus mereka sepuh ini menjawab lah, menawarkan ini caranya, daftar saya di akun pakai Fiverr, mulai buat gigs, mulai promosikan, kirim kemana-mana. Nah pertama kali pecah telur itu SMA. SMA dapat cuan $4. Berapa berarti $4 kali 13.000 dulu. Kali sendiri.
Nah itu. Nah, banyak lah. Banyak. Untuk anak SMA banyak lah. Banyak. Terus $4 jalan seminggu 2 minggu buka akun terus kan itu kayak algoritmanya Fiverr, semakin kita aktif semakin sering aktif klien itu carinya langsung ke kita jadi kayak siapa yang aktif dia direkomendasikan langsung ini yang aktif kayak maksudnya kasih teratas ki karena langsung cari klien langsung Rajin dapat kini anak. rajin ke sekolah rajin masuk Fiverr. ya. Dan seminggu 2 minggu masih $4 jalan nah mungkin mungkin 4 bulanan baru banyak 4 bulan jadi 70.000 dipakai 4 bulan itu kehidupan agak keren nih begitu dong begitulah. Tapi lanjut ke 4 bulan setelahnya mulai nih link gacor. link gacor tidak dong Mulai ketemu kakek merah itu hari. Oke. Terus 4 bulan di situ jalan klien Indo sama klien luar toh. Cuman kalau kayak klien luar itu enggak terlalu di situ. Cuman hampir setelah 4 bulan itu salah pecah Kak. Nah di Fiverr itu sebenarnya kan dia semacam kayak kita itu jualan di Shopee, Tokopedia. Kita jual ada reviewnya lah. Ya, ada reviewnya, ada judulnya. Nah, saya ganti judul. Sama ganti fotonya. Nah, mulai di situ down semuanya. Nah, dan mulai mungkin ada 2 tahun selama SMA itu dagang vektor. Nah lanjut setelah lulus SMA mulai ngepet mulai jaga lilin. Nah apa ini vektor? Mending jaga lilin. Tapi ngepet vektor juga, vektor pet, vektor hewan. Awalnya di situ kan kayak setelah lulus SMA, nah bingung sama temanku toh apa dibikin ini. Nah kemarin ini kayak seringnya kayak ngevektor, jadi kayak ayo deh buka-buka lagi grup Facebook. Buka-buka ternyata lagi rame vektor pet, vektor hewan, anjing-anjing, bukan anjing-anjing. Nah laku itu mungkin berarti hewan peliharaannya orang di bikinkan vektor orang di luar negeri. padahal mirip di sama hewan di. Iya masuk ada anjing. Ada ke anjing tiba-tiba kayak mau di vektor ini gak anjingku kau anjing ada anjing jelek. Jangan di skip nanti. Lanjut. Nanti ada cinta. Iya, nanti ada tidak di lagi somasi. Bukan. Baru sama aja. Pertama. Baru pertama jadi kan. Langsung somasi. Lanjut. Sudah itu. Nah, pertama itu kayak masuk ke studionya orang, daftar ke timnya orang lah. Daftar ke timnya orang kayak kerja selama 1 bulan. Mulai kayak apa dibikin begini banyak ini uang dapat ini orang tuh yang ini ya yang ini ketua tim banyak ini uang dapat ayo juga cari klien dari luar. Nah di situ mulai daftar Upwork. Beda lagi dari Fiverr ke Upwork UPWORK Upwork. Jadi kalau mau bikin gambar-gambar anjing Upwork gambar-gambar hewan, anjing, kucing, pucuk, Rafa, ada itu. Nah itu semua ya, ada di Upwork. Oke lanjut. Nah setelah itu daftar di Upwork, dalam setelahnya langsung dapat klien. Ini gacor. Jago orang. Tapi berarti kalau waktu di Upwork kan selama ini di Fiverr kan manusia. Manusia. Terus yang di Upwork itu jadi karena berarti ada portofolio yang dikirim dulu portofolio yang waktu masih di tim. Berarti yang manusia. Bukan. Yang di tim itu yang vektor pet memang. Memang. Sempat jalan sebulan di tim, di timnya orang. Oke. Jadi setelah itu bikin sendiri pakai portofolio yang kemarin, tiba-tiba langsung ada masuk klien. Tak berapa? Awalnya masih 1 tapi kan jago. Orang jago. Basicnya jago. Jago memang. Susah kalau jago. Enggak. Cuman 2
Nah satunya ini jangka panjang. Dari itu hari kayak kontrak ya berarti ya, dia kontrak sebulan 450 berapa? 1 bulan. Iya, satu kamar. Satu kos. Ternyata mau ngekos. Kos paling. Kos paling. Oh, Kira kos. Vector Pay. Kira Vector Pay. Ternyata ngekos. Patas murah. Tapi kamar mandi dalam. Luar kita. Luar. Jam itu deh. Susah. Jadi kita itu jalan dari bulan tapi ini yang September. 450 klien luar atau orang Indo? Bercanda tadi. Bercanda. Berapa Lex? Supaya kau ini anunya. termotivasi Ki, mau jadi Kontrak. hewan jadi vektor hewan. Vektor pet. Kontraknya itu intinya kayak kalau nggak salah kita kerja itu kalau bukan 20 sampai 30 hewan per hari. Per kepala. Banyaknya. Lumayan. Kayak selesai Ki. Selesai. 30 Ya per hari. per hari. Tapi itu kau sendiri yang kerja atau satu tim itu? Mulai pertama 2 orang. 2 orang. Kayaknya kita kaya sekali kalau begini. Tidak tidur dong. Nah, nggak bejo buka terlalu tim. kaya. Iya. Ini aja kalau kaya sekali apa dia bilang tetangga? Nanti dikira ngepet. Nanti dia Padahal pakai memang. Iya, paling memang. Jadi kita buka tim sama temanku. Dia yang handle lah anunya. Masalah timnya tuh. Nah, gaji-gajinya dia yang handle. Jalan berapa bulan itu kan ini kayak momentum Ji. Dia tuh momentumnya ketika Lagi banyak mau Natal. lagi banyak hewan. Lagi mau Natal. Banyak di situ. Di luar negeri tuh orang sayang sekali sama hewannya, peliharaannya. Jadi Ya, saya sayang bikinkan- sekali sama Rafa. Apa? Itu anjing atau kucing? Oke, terus. Sekarang guys. Di mana tadi? Mereka sayang Oh, iya. sekali sama Jadi hewan-hewannya. mereka itu bikinkan bantal, selimut atau dibingkai kayak foto. Keluarga memang. Iya, jadi ada di situ dipajang sampingnya presiden pertama Garuda. Semua sih kita. Terus awas. Hati-hati kok. Terus Baru pertama. nah bikin dia jadi orang di sana dia bikin kan dibikinkan. Bahkan dia itu tuh kayak dia punya percetakan. Yang di Indonesia dia punya percetakan spanduk. Dia punya percetakan khusus begitu. untuk Ada mesinnya hewan untuk peliharaan. untuk memang begitu. Oke, mungkin sesuai gitu memang di. Itu kayak kulupai tahun berapa itu mulai, tapi awal masuk kuliah. Pernah saya kenal lagi situ. Siapa nama lagi? Aduh. Wira. Oh iya lanjut. Wira. Jadi gini Wira. Itu tuh Saya kau Wira. ya, saya Wira. Tidak. Sudah minta diperkenalkan. Lanjut. Jadi awal kuliah kenapa? Oh iya, awal kuliah tuh sambil kerja sambil di rumah Di mana? kurang tidur. Online. Mulai tipes. Alhamdulillah tidak. Jadi sambil kerja sambil ngevektor. Sambil kuliah sambil ngevektor. Ya. Bukan kuliah sambil ngevektor. Vektor. Jadi lanjut nih jalan. Nah tapi kan tadi ada anunya masanya. Setelah itu kosong. Tapi dapat lagi momentum di Valentine. Di Valentine kita dapat vektor cewek cowok. Oh, bukan hewan ini. Bukan manusia nih. Nah dia itu vektor faceless namanya, faceless yang tanpa wajah. Tapi fotonya ciuman semua, pelukan. Dan yang kerja yang tidak ada pacarnya, tidak ada. Astagfirullah. Kita doakan yang terbaik untuk teman-teman di luar negeri.
Kemudian ya tobat lah. Maksudnya kita nggak selamanya di bumi, nggak selamanya di dunia. Dunia sementara, akhirat Akhirat selamanya. selamanya. Takbir. Allahu Akbar. Oke, lanjut. Jadi sama temanku lagi nih, dia yang cari tim. Nah, kita kembali ke Upwork, bikin portofolio, dapat klien, kerja. Jadi ini Upwork dia sebenarnya memang untuk jualan vektor ya, bukan jadi Enggak. khusus. Sama aja kayak Fiverr sebenarnya. Oh mirip, tapi Mirip. apa bedanya? Cuma dia- Kenapa dari Fiverr? Kamu pindah di Upwork. Upwork. Jadi kan Fiverr itu dari 2017-an itu mulai rame sampai 2020-an itu kayak banyak sekali orang, dan vektor itu kan kayak biar dari HP ke sekarang bisa aja pakai Infinite Design tuh, dan banyak orang yang mau belajar sekedar HP kan dulu kayak harus punya laptop, ada Photoshop, dan sekarang itu bikin kayak banyak sekali vektoris sekarang di Fiverr. Nah, cari Upwork Yang ceritanya lebih sedikit orang. ya, sistemnya dia kayak semacam kayak grup Facebook. Jadi kayak grup lapak Facebook. Jadi kayak orang sediakan ki situ klien, istilah anggap klien sediakan ki lagi cari ke knalpot racing, muncul ini semua Penjual knalpot racing. Saya punya knalpot racing harga segini, itu semua. Oh, jadi dia sistemnya kayak bukan kayak. Namanya di situ portofolio, submit portofolio orang. Jadi kalau banyak kayak grup chat ki betul-betul kayak tiba-tiba pokoknya saya butuh ke vektor pet, ada kayak bisa vektor pet. Ya langsung PI marah. Kayak ke mas pay. Kayak cari ada yang bisa vektor, nah langsung saya datang set. Nah ini ini portfolioku. Ini portofolioku. Kita lagi yang lain, ini portofolio. Oh jadi nanti kliennya yang Kalian yang pilih. pilih mau kayak ini yang gondrong gitu. Ya gondrong. Iya. Hah? Jadi lanjut di bagian setelah itu kayak ubah atur kontrak. Nah, di Upwork kan kalau Fiverr itu kita kerjanya tidak boleh keluar dari Fiverr. Kapan kita keluar pelanggaran ki? Kapan kita kasih kontak atau apapun segala macam kita bekerja sama di luar biasa pelanggaran. Oh marah ki. Ya marah. Gak cemburuan deh jadi Apa istilah kalau begitu? toxic relationship. Apa toxic? Nah Toxic. kalau toxic 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 Twitter. Kalibata bang. Oi. Jadi kalau dia itu tuh biar bebas mau kerja pakai aplikasi lain bebas jadi pembayarannya tetap di PayPal. Jadi aman kalau Fiverr baru dikasih kontak terbandet akun tak biasa. Langsung blokir. Pokoknya kalau nomor sembarang, nomor togel apa? Nggak boleh. Nggak boleh togel. Tidak boleh togel. Padahal agak Tapi kecuali naik nggak apa-apa. nggak apa-apa. Intinya kakek merah dicari. Coy. Oke, lanjut. Terus kan tadi dari dibayar pulsa, Ya. Hah? Dari dibayar terima kasih pulsa sampai sekarang. Mulai kan tadi sudah dibahas bilang ternyata banyak temanmu bule. Hah? Bentar temu ke bahasa Inggris. Hah? Translate. What's your name? My name is Alu. Yes. My name is Wira. Wira. Oke. Jadi banyak ceritanya ini dari masa terima kasih sampai betul-betul jadi uang sudah bila kau lewati. Kira-kira kalau banyak sekarang gue bayar terima kasih mau. Kalau sekarang mau sekali kan dibayar terima kasih. Terima kasih banyak. Untuk mengenang. Itu. Karena setiap orang kalau sukses itu sukses mau bukan? Belum. Lebih kata. Ada untuk mengenang nostalgia lah ketika kau dibayar terima kasih. Iya, bilang biar nih bayar terima kasih. Kayak pernah aku rasa. Nah, itu kayak pernah Gitu, kayak iya. mulai mau kok merasa. Siapa yang mau difektorkan saya biar terima kasih enggak apa-apa Ji? Berapa orang? Satu.
satu orang yang pertama kali DM Wira. Apa Instagram Wira? Percobaan Wira. Percobaan Wira. Jadi orang pertama yang DM Wira. Ya, apa spesifikasinya? Sembarang. Oh, Sembarang, kira cantik. Sama Sembarang gitu. Yang pertama kali DM Wira nanti dikasih ke Vektor gratis sama Wira. Padahal sekarang jasa Vektor mau berapa satu? Masih standar 50. Orang kaya. Begini 50. Ada wanita 100. Bisa pinjam. Beli rokok sama gorengan. Jadi kemak 2 orang. Ke Vektor ki dapat uang 100 saya kasih. Tidak ada ke 100 sekarang. Sekarang 100. Nah, Sabu-sabu. jadi balik-balik ini bilang ada wanita. Wanita apa ini podcast? Baru. Jangan. Tapi anggaplah ada uangmu. Iya. Kan? Asik. Berapa? Berapa dulu anggap? Berapa dulu? Anggaplah Hitung. ada uangmu ya 300 juta lah. Ya, 300 juta. 300 juta. Daftar polisi deh. Kira-kira dari zaman terima kasih. Apa sebenarnya? Apakah betul bisa tidak ini toh hidup? Betul-betul kita mengandalkan Vektor untuk hidup atau ini sebatas menurutmu sampai sekarang? Apakah memang ini Vektor kayak sebatas untuk uang jajan untuk kebutuhan palingan kan yang dilihat kan kau palingan sekarang beli apa, beli kamera, beli iPad, beli banyak ya, maksudnya banyak yang kau beli. Terus itu kan dari Vektor gitu, dari Vektor dan jasa ilustrasi lain lah. Menurutmu bisa tidak orang itu struggle hidupnya tuh cuma fokus ke Vektor, betul-betul fokus ke freelance untuk bisa hidup sehari-hari, bisa berkeluarga, bisa. Yang penting dapat klien dulu. Kalau seandainya kau bisa Vektor di bumi, Nggak bisa. Bisa. Karena yang buat menjadi besar begini, dulu kecil begini adalah Vektor. oleh Vektor. Sehari-hari dapat duit, beli makan. Dapat duit makan, duit makan. Hati-hati obesitas. Yang mati terlalu cepat. Entah apa punya banyak uang kalau cepat mati. Itulah makanya saya tidak mau punya uang banyak. Yang banyak uang. Ya. Pinjam 100. Oke, tidak ada saya. Oh itu tadi Oke. Jadi menurutmu bisa Ji orang yang hidup? Bisa. Bisa, Karena iya. kalau kayak teman-teman kok banyak sekali nih. Ada yang sudah menikah gara-gara Vektor dan kehidupannya sekarang Menikah Vektor aja. gara-gara Vektor. Maksudnya Vektor kasih kenal sama ini. bukan. Maksudnya sehari-harinya gara-gara Vektor jina kerja. Bukan maksudnya apa nih? Nggak makan, nggak minum. Vektor Ji. Makan dong, makan Oke. Vektor. Jadi dia tuh sudah menikah nih temanku. Tapi masih kerja di bidang Vektor dan alhamdulillah bahagia Ji sama istrinya. Bukan masalah bahagia ini. Tapi aman Ji, aman Ji keluarganya. Aman Ji keluarganya. Jalan 1 tahun Mi. Ya 1 tahun Ji. Iya, dan banyak sekali Mi. Ada yang sudah bikin rumah, beli mobil, bisa tidak ada Pi. Apa ya saya belum? Terlalu sering hura-hura kayaknya. Keluar sana sini, beli ini itu. Evaluasi dirimu itu. Merokok kuat sekali, Itu lagi. masih gondrong. Saya mau menikah sama kau. Makanya saya gondrong, saya mengurangi uang cukur. Sepelit itu. Ya besok ya supaya ada simpanan. Ada simpanan jadi kau ndak cukur. Iya. Ini teman-teman yang gondrong, mending cukur. Kau ini mau apa? Supaya tidak pelit. Apa dibikin di sini? Ayo. Dibalikin. Oke, lepas dari Vektor lah. Ya. Hah? Apa sekarang kau kerja? Apakah masih nge-Vektor atau fokus kau jadi apalagi aku lihat di Instagrammu diam Ki, yang kita banyak goyang karena di rekam itu nah lihat kita teman-teman tak ini kayak begitu dia Ya. nah Ya. tenang Ki yang kita main tadi Pak dulu anak sore Ki dulu ya dulu anak sore nanti cepat Ki pulang kalau dulu anak sore Ki. Iya. Nah jadi apa sekarang kesibukanmu ini? Kalau sekarang sibuk ada desain baju. Asik, desainer baju. Tes lebih
lebih sering kuliah anda pakai baju kita. Ini hoodie ku pakai. Berarti desainer hoodie Kurang-kurang desainer hoodie. sekarang desainer baju. Seharusnya itu kalau desainer baju pakai baju Harus punya baju. gitu dah. Iya. Nanti evaluasi lagi tuh. Evaluasi. Nah sekarang jadi desainer baju. Kenapa jadi desainer baju? Apakah Vektor sekarang kurang nih atau apa? Itu tadi ada masanya Vektor. Jadi kayak Oh sekarang jadi belum tuh masuk transisi tuh. ki, Ya. transisi zaman ki. Jadi kayak Zaman. kalau bisa sambil jalan Vektor, jalan juga nanti desain baju. Jadi bagus. Tapi sekarang gue liat lebih aktif gue ini jadi konten kreator dan naik Vespa. Ini Wira, dia itu kayaknya anak karbitan Vespa lah. Enggak tinggi. Anak kemarin sore ya, Iya. kemarin sore di Vespa. Baru. Nah, kemarin sore. Baru beli Vespa kemarin. Biar sana ada Vespa. Lu katanya ini ya? Gitu ya. Sekarang sudah gue lihat nenek Vespa bikin video soal kopi mana jalan-jalan. Apakah mau beralih dari kerjamu di depan laptop? Walaupun sebenarnya masih di depan laptop. Jadi kalau orang jadi content creator di barangkali ngedit tuh. Kira-kira bahkan ini masa transisi kok memang dari mendesain ke Content creator. dari desain grafis Ke content creator. ke content creator video, ke traveling begitu. Bagaimana? Kalau bisa maksudnya cari uangnya di desain, hasilnya jalan-jalan begitu. Oh jadi ndak desain terus di kerja tuh. Capek, duduk, pantat embein. tapi cepetan juga nempel motor. Tapi kan jalan-jalan. Kayak kalau pokoknya kerja gue desain sambil jalan-jalan, besok jalan keliling kerja desain, jalan lagi keliling kerja desain. Bisa aja begitu. Belum aku coba. Nanti dicoba. Nah itu. Buat teman-teman sempat ada yang mau mencoba jalan-jalan sambil desain. Jalan-jalan sambil desain. Supaya bukan berarti pindah-pindah tempat, tidak. Laptop mau taruh, kau jalan, nah kembali lagi laptop. Nah kerja desain, jalan lagi, mutar, di kampus, pulang. Wih, lupa laptopnya. Lupa laptop. Tidak, dia jalan kembali laptop. Oh iya tahu. Gitu. Begitu Jadi kayak yang kemarin tukul. begitu. Dia kembali ke laptop. Masuk. Chemistry memang. Yoi. Jadi sekarang bentuknya konten kreator. Jadi video-video itu cuma sebatas untuk senang-senang gila. Iya. Hiburan untuk menghabiskan uang yang Menghabiskan waktu. oh kira menghabiskan uang. Karena waktu adalah uang. Ya, menghabiskan waktu dan uang. Ya. Sebenarnya susah tuh, waktu dan uang. Berarti karena menurutmu sekarang uang yang kau dapat dari desain itu pas, cukup atau sebenarnya adalah bisa ditabung-tabung lagi? Tergantung waktu. Kadang cukup, kadang kurang. Kadang ditabung tapi habis tadi. Dipakai lagi. Sendala. Sorry guys, tadi kata nenek. Oke, ini tadi maksudnya ya jadi ceritanya ini desain bisa aja kita hidupi lah. Iya. Bisa desain grafis itu bisa jadi hidupi Ki. Bisa dong. Sampai kapan kamu mau di sini? Di Indonesia. Tidak masuk keluar. Di sini maksudnya keluar. Oh, iya maksudnya sampai kapan kamu mau bergelut di dunia desain sektor? Kalau vektor mungkin agak kukurangi nih, mungkin agak lebih ke ilustrasi nih sekarang. Ilustrasi sekarang deh. Tapi Jadi apalagi kemarin sudah pameran kayaknya Dik. Tidak, yang dia tuh sendek. Karya sendekmu. Gimana? F8? Iyo. Sombong sekali. Sota. Tahu lah di sana. Atau lalu Dik.
Oh iya, ada nanti ada bintang muter. Dia berbar pameran NFT. Nanti kita tanya-tanya juga dia bagaimana awalnya. Pasti kayaknya banyak yang kenal gitu deh. Orang terkenal. Terkenal. Di Makassar dia paling terkenal. Kayak Ada juga pakai kamera di sini. iya. Bikin pusing ini. Ini ada kamera, sini ada kamera. Kasih masukin lah. Oke. Jadi mungkin saya tadi dapat kesimpulan bahwa kau bisa aja pola hidup nyaman dan enak di dunia yang vektor, dunia desain mendesain, desain grafis. Bahagia juga lah hidup di situ. Maksudku mungkin di umur renta mungkin di umur renta banyak orang yang masih bergantung ke orang tua atau apa-apanya masih untuk orang tua. Masuk untuk orang tua, dari orang tua. Ya. Dari orang tua masih bergantung dan kau ini kayak bisa mau lah hidupi dirimu sendiri. Hah? Ini. Apa lanjut saya kah? Dia mau ke pas saya. Kacanya bintang tamu. Kayak nanti saran untuk anak-anak kreatifnya RG pilih tamu nah, jangan sampai kaca kayak begini. Mulai dari awal tadi dikenalkan dirinya sendiri lah, tiba-tiba nyaut orang opening. Jadi kreatifnya RG pilih-pilih kok. Kita ada nih. Ya makasih nah. Dia pilih-pilih kok cari bintang tamu. Jangan sampai kayak begini kaca nih. Nah, jangan sampai. Dari tadi dia baik goyangnya kaca. Lain kali pilih yang baik-baik ya. Bagus yang kesal. Tidak apa ini bagus nih sebenarnya. Lebih kaca juga saja sedikit. Tuh. Saya mantap kuca. Oh, Itu. intinya dibanding dengan orang-orang yang seumuranmu mungkin ya ada mila kelebihanmu bahwa bisa mau kau hidupi sendiri dirimu, bisa mau kau beli motor yang kau mau apalah dan lain. Itu. Ya kan? Nah, bisa mau jalan-jalan lah. Seperti apa yang kau mau beli ini itu. Kira-kira apa saranmu untuk mungkin ada kan banyak nih sekarang ceritanya di Wawat tak Wira. Dua kamu. Kayaknya tahun depan kayak sekarang ini saya sama Wira mulai pusing ditanya judul sama dosen. Aduh, kuliah lagi besok. Dua sekali. Tidak ada tua sekali sebenarnya, tapi kan biasanya orang maunya kuliah 4 tahun toh. Rencananya. Kita kan 3,5. Saya rencana sama Wira 3,5 tahun, tapi lewat mikirnya Wira. Baru mau. Masih Masih ada waktu. Salah. Sempro, Semhas tutup. Gampangnya Desember kita wisuda. Desember itu sudah. Oke, Desember saya wisuda sama Wira. Jadi Alul saja. Oke, Wira kayaknya mau lebih lama. Jadi pusing mau bilang apa? Oh, kesimpulan. Mungkin banyak teman-teman toh yang nonton ini, yang dengar ini setelah tadi panjang sekali bicara tak berdua. Mungkin ada yang mungkin lebih muda dari kita toh di semester baru toh yang masih menggebu-gebu lah ini jiwanya. Toh masih terbakar. Aku mau mendesain. Dan mungkin juga masih kayak pusing mau kemana. Pusing mau kemana? Kalau di umuranku sama Wira yang kuliah di desain komunikasi visual baru masih pusing mau kemana karena agak lain nih kayaknya itu. Agak lain nih lah. Tapi kan ini ada yang masih baru, yang masih fresh toh, ada angkatan 2023 yang baru masuk sekarang. 21, 22. Oh, ada. Ada 21, 22, 23 sekarang ada di kampus. Dan mungkin dengar kita ini podcast. Ya. Toh? Apa saranmu lah untuk mereka? Apakah harus mau cepat cari uang cepat? Kalau saranku belajar misalnya dulu, Jambi dulu terlalu segmented untuk mau gak belajar ini tuh supaya dapat uang banyak. Jangan dulu, karena kalau kulihat sekarang kayak orang-orang itu kayak apa uang, kayak ayo belajarin deh, apa hasilnya nanti, ada uangnya kah? Itu juga yang bikin susah orang berkembang toh. Karena uang, karena belum terjun ke dalam don mentalnya, karena kayaknya nggak dapat uang di situ deh, Jambi deh. Dan ya itu
belajar saja, dalami saja, nanti ada retensi itu. Yakin. Ada aja saja. Ya, yang penting yakin. Agak ragu kayak gitu, yang penting yakin. Intinya untuk yang di bawah ini belajar misalnya semua maksudnya semua dipelajari atau fokus ke satu pelajaran atau memang kalau untuk awal mungkin cari dulu, pelajari dulu semuanya, cari nyamannya di mana dan fokusin di situ. Begitu. Kalau kita Kak, apa difokusin? saya tidak lagi. Saya adalah nanti jangan saya. Nanti dia bertanya sama dirinya sendiri. Nanti kau kerja apa? Saya selama ini sih palingan desain Yo. yang keren-keren. Bagaimana tuh keren-keren? Nah, Susah bertanya. nah itu kenapa saya nggak perlu ditanya. Jadi itu tadi yang dibilang Wira, maksudnya pelajari dulu semua, terus dapat yang mana nyamannya, baru yang mana nyamannya dan apakah ada juga yang mana nyamannya dan yang ada uangnya. Terakhir itu kalau soal uang. Sadis. Terakhir dibilang soal uang, baruan terus aja. Bilang nomor 2 lah uang. Sampai semakin. Supaya semangat. Itu juga perlu juga ada uangnya supaya semangat kan, supaya bisa hidupi diri itu sendiri, bisa Wajar lah kan, bisa sekarang. beli makanan, bisa beli Minuman. bisa beli banyak lah yang mau dibeli. Apalagi nanti di kafe nih. Dia banyak nyawanya itu. Banyak mau dibeli dan mahal juga deh. Jangan mandiri. Jadi, jangan saya sama Ceno. Jadi belajar saja, terus cari yang nyamannya di mana, terus nanti yang kalau ada yang nyamannya, ya nanti di situ fokusi. Ada mungkin untuk kata-kata terakhir tak sebelum saya usir dari sini? Kata-kata sebelum kata-kata terakhir. Ya. Kan ada juga angkatan ini, angkatan 2020 yang di kampus tuh. Banyak teman-teman tak juga hilang, malas kuliah. Tuh, sedangkan kau ini kan rajin. Sekali. Rajin magang, rajin kuliah masuk selalu, tidak terlambat. Tidak pernah absen. Apa saranmu untuk teman-teman kan yang lebih banyak nabur dolar daripada nabur dosen untuk konsul? Mending dolar. Gak dengar ya dosen nanti. Dolar. Donya dosen. Usai. Dosen lari. Rafael. Itu tidak. Dosen. Mending lulus lulus dulu itu kan. kuliah. Tidak, dolar tahu dolar. Biar cari tahu lanjut kuliah kalau tidak ada uang. Masa pacian aja berkam katanya. Jadi. Anu tahu urus itu kuliah mulai. Di. Kak. Kan kata Ji. Urus lah kuliah. Jangan terlalu cari uang terus. Sekarang untuk kakak yang di atas nanti dia yang ngajari kiri bagaimana? Bukan saya guru dia bertanya. Ya. Untuk adik-adik tadi belajar, untuk teman tak sudah itu mengejar uang. Ya, kasih nih. Kasih itu teman-teman tak kasih. Mungkin itu jadi Kak Wirdi. Oke, aman. Aman tah? Jadi ada yang mungkin mau disampaikan? Tidak. Nah, jadi untuk podcast yang ini selesai ini, nanti kita bakal lanjut ke gar Kak. Jadi tidak. Oke, jadi itu tadi kesimpulan yang disampaikan Wira yang sok memotivasi. Padahal juga hancur Ji. Nah, intinya dia ada niat baik untuk menyampaikan sesuatu, sudah berbagi ke kita. Terima kasih Saudara Wira sudah mau datang. Luangkan waktu tak ini jam Jadi sebut jamnya. ini jam 1 siang. Kaki kiora. Jam 1.13. Jam 1 ya. Siang ya. Aman. Siang jam 1.13 siang. Sudah walaupun siangnya agak gelap, gelap di luar ini. Itu backdrop. Ini pengaruhnya. Jadi terima kasih sudah datang Kak Wira, sudah luangkan Sama-sama, terima kasih juga sudah mengundang di podcastnya. podcastnya Pak. Minum. Perasaan saya datang sendiri. Diundang lah Bang. Diundang lah. Minum apa ya? Iya,
Jangan ambil minum ya. Enggak lah, keras. Coca-Cola. Wih lah, Oke, tadi. Ulangi tadi yang mana? Ya. Penutup nah. Jadi tadi yang bilang Wira, mudah-mudahan apa yang lo sampaikan Wira sama yang kau ngobrol-ngobrolkan sama Wira hari ini di video ini maksudnya bisa bermanfaat lah untuk kalian semua. Walaupun mungkin Wira lebih banyak bercanda, yang penting semua bisa diambil hikmahnya dari Wira. Oke. Terima kasih teman-teman sudah tonton. Nah, karena sudah selesai podcastnya, keluar nih. Sudah itu. Dadah. Keluar ikat masuk. Diam ya, dadah keluar. Keluar cepat. Dari tadi nih. Buat aja. Oke, thank you. Dadah. Mending merokok.